Yang pertama, poin kelima, kebaktian rumah tangga. Ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Yang kedua, ralat ibadah rumah tangga pada hari Selasa 25 April di kelompok pelayanan 6 dalam warta jemaat tertulis keluarga Marli Saniba dipindahkan ke keluarga Cornelius Lolo atas perhatian dan harap maklum. Yang berikut poin ke-16, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 24 April pukul 9 WITA bertempat di gedung gereja. Atas perhatian dan kehadiran para lansia diucapkan terima kasih. Berikut poin 18, berita PWGT. Ibadah Pasca PWGT Jemaat Rantepao tahun 2023 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 April pukul 8 WITA. Kita anggota PWGT berkumpul di halaman gedung gereja Jemaat Rantepao, tempat lokasi objek wisata Nek Gandeng, Kecamatan Balusu, Toraja Utara. Atas perhatian dan kehadiran ibu-ibu PWGT seklasis Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut poin ke-19. Perkenankanlah kami dari pengurus Pusat Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja menyampaikan undangan untuk menghadiri pelaksanaan kebaktian penyegaran iman atau KPI dengan pelayan firman Bapak Pendeta Yandi Manobe yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 April pukul 17 sampai 19 WITA di halaman gedung gereja Jemaat Rantepao. Demikian undangan kami. Atas perhatian dan dukungan serta kesediaan untuk menghadiri KPI, kami ucapkan terima kasih. Yang berikut poin ke-20, ibadah Padang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 1 Mei 2023 di Pomelo, Pindan. Atas perhatian dan kehadiran seluruh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut poin ke-22. Ibadah syukur keluarga Bapak Penatua Dr. Andus Dedi Bongga di kelompok pelayanan 7A dilaksanakan pada hari Jumat 28 April pukul 11 WITA. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut poin 23, anggota baru. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru. Yang pertama, Kepala Keluarga Bapak Risto Semris Mangile, istri atas nama Melti Anne Sumule dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Tuhan memberkati. Yang kedua, Kepala Keluarga Bapak Roni Kiding Allo, istri atas nama Orniati Tandi Bunna dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7, Jalan Pramuka, Lorong 6, Rantepao. Tuhan memberkati. Yang berikut poin ke-24, hitungan kebutuhan bahan di lapangan untuk pekerjaan struktur gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Silahkan Ibu Bapak membacanya di dalam warta jemaat. Yang berikut poin ke-25, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Kelompok bermain Talitakum menerima siswa baru tahun ajaran
2023-2024 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain tali takum atau ke kantor gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang berikut poin 26, Panitia Pasca Keluarga Mahasiswa Oikumene Fakultas Teknik Unhas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pasca diadakan oleh keluarga mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Teknik Unhas. Panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao yang direncanakan pada hari ini Minggu 23 April dalam bentuk aksi kue dalam setiap jam kebaktian hari Minggu. Atas partisipasi Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Berikut informasi tambahan. Pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Josi Mainako Palilu, anak dari Bapak Samuel Palilu dan Ibu Makriana atau cucu dari Ibu Penatua Tasik Pabuaran dan Bapak Ian Palilu dilaksanakan pada hari Minggu 7 Mei 2023 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Yang berikut berita tambahan yang kedua dari Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Kristen Rantepao tahun ajaran 2023-2024 untuk dididik dengan pendidikan karakter berbasis Kristiani. Untuk info lebih lengkap, Ibu Bapak dapat membacanya dalam Warta Jemaat. Yang berikut warta tambahan yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Betty atau Nenek Nevan, saudara dari Ibu Diaken Tabita Tasik dan Bapak Lukas Papang pada hari ini di rumah kediaman kelompok pelayanan 1B. Majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Demikian penekanan warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita tenang, kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, agungkanlah namanya, sebab kasih-Nya begitu besar melingkupi kehidupan kita. Kita ada saat ini sebagaimana kita ada karena tuntunan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Karyanya bagi kita memberi keselamatan. Kita diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil-Nya, sehingga patutlah kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan hati kita berkobar-kobar, sebagaimana tema kita hari ini, mari dengan sorak-sorai memuji menyembah Allah, sumber kehidupan kita. Datanglah dan bertahta. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian, datanglah dan bertahta. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan.
oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu ditetapkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sidang jemaat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kamu sekalian, damai sejahtera Allah menyertaimu. Saudara-saudara sekalian, Allah kita disebut dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Karena Ia mengasihi kita, maka Dia merindukan kita semua untuk senantiasa bersekutu dengan diri-Nya. Dan karena itu Ia sudah mengundang kita semua untuk bersekutu sore ini, di hari ini. Tapi Ia bersabda, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Kita tidak kudus, kita berdosa. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kami datang mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kami sering menyakiti hati sesama kami, baik melalui pikiran, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
kita sekalian yang mengaku dengan sungguh akan dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah selalu dinyatakan kembali demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Allah karena kasih-Nya mengampuni kita. Tetapi seorang hamba Tuhan dari Afrika Selatan mengatakan, Allah dengan cintanya menerima kita apa adanya. Tetapi sesudah itu, Dia tidak mau membiarkan kita seadanya lagi. Karena itu Dia memberikan petunjuk hidup baru, supaya kita tidak hidup seadanya lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita membuka Mazmur pujian, Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 19. Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, lanjutkan di ayat 12 sampai 19. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan Suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Berharga di mana Tuhan? Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, ku mengasihi Tuhan Allahku. Mengasihi Tuhan Allahku yang mendengar doaku selamanya. Ia menjadi
Saudara-saudara sekalian, bacaan pertama Mazmur 116 kita sudah baca bersama-sama. Bacaan 2 sampai 4 kita akan lanjutkan, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di hari yang Tuhan khususkan ini, hari pertama minggu ini, kami datang bersekutu seperti gereja-gereja sejak mulanya untuk merayakan Paskah. Selama 40 hari kami merayakan Paskah. Dan hari ini, hari Minggu yang ketiga, kami datang beribadah, mengangkat puja dan puji. Sebagai pertanda kami mengaku bahwa Engkau adalah Allah kami, dan kami ini anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa kami, dan kami anak-anak-Mu. Di dalam ibadah ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kisah Paskah itu. Ya Roh Kudus yang sudah menguduskan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami, supaya firman-Mu yang kami dengar dan renungkan nanti membuat hati kami berkobar-kobar. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan dibuka Alkitabnya, 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23 sebagai bacaan kedua. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Silakan. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Mari dibuka bacaan ketiga, Kisah Rasul pasal 2 ayat 14a. Sesudah itu kita melompat ke 36 sampai 41. Ini ada maksudnya semua. Dibuka Alkitabnya di Kisah Rasul 2 ayat 14a
sampai dengan 36. Kita melompat ke 36 sampai ayat 41. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dan dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Injil hari ini kisah Paskah itu dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekat kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Amin. Kurre semangat buang. Dilanjutkan sebuah respon dari vokal grup Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
yang pegang buku liturgi ini, di situ ada 4 hal yang menurut Gereja Toraja dan itu menurut gereja-gereja di seluruh dunia harus ada. Itu namanya dalam liturgi ordinarium. Artinya harus ada. Ada 4 di situ. Yang pertama berhimpun. Yang kedua firman. Yang ketiga respon. Dan yang keempat pengutusan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mempersoalkan selama ini dari mana ini barang. Kenapa harus begitu? Dan hari ini kita membaca sumbernya, yaitu kisah perjalanan orang Emmaus ini. Jadi apa yang kita baca dalam Injil tadi itulah dasarnya 4 hal itu. Berkumpul, firman, respon, dan pengutusan. Nah, coba ingat kembali apa yang kita baca tadi itu. Sehingga hidup ini biasa disebut liturgi. Seluruh hidup kita itu liturgi. Ada namanya liturgi after liturgi. Dan di sini juga memang dijelaskan tentang kalau di gereja-gereja Eropa, gereja-gereja Ortodoks, setiap minggu itu perjamuan kudus ada. Karena pembacaan kita tadi berbicara tentang 2 jenis firman. Firman yang kedengaran di perjalanan, lalu diakhiri di rumah perjamuan kudus. Sehingga dalam ibadah-ibadah di gereja Ortodoks, gereja-gereja Eropa juga setiap minggu perjamuan. Karena peristiwa itu diulangi untuk dialami. Itu catatan pertama. Kita membaca hari ini supaya mungkin ada yang bertanya, apa sih ini 4? Berhimpun, firman, respon, pengutusan. Itu namanya ordinarium. Oke. Pertama-tama, selamat Paskah untuk kita semua. Salam. Kalau di gereja-gereja pada umumnya, biasanya kalau selamat Paskah itu begini caranya. Kita yang memberi selamat, kita mengatakan, Kristus sudah bangkit. Lalu yang diberi salam menjawab, ya, Kristus sudah bangkit. Oke, kita praktekkannya. Kristus sudah bangkit. Nah, itu dia. Salam Natal. Saudara-saudara sekalian, menarik ada 4 teks ini memang berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Lalu ada 2 teks yang berbicara tentang ketika selesai perjamuan kudus, hati mereka berkobar-kobar. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Lalu di Kisah Rasul, sesudah Petrus berkhotbah, jadi Yesus ini berkhotbah di perjalanan, lalu firman yang kelihatan, dia yang layankan. Kalau di pembacaan Kisah Rasul, Petrus yang berkhotbah. Khotbah Petrus. Nah, perhatikan. Sesudah Petrus selesai berkhotbah, ayat 37 dalam pembacaan kita tadi mengatakan, mendengar semuanya itu, hati mereka sangat terharu. Lihat paralelisme. Khotbah Yesus, pelayanan firman oleh Yesus melahirkan hati yang berkobar-kobar. Pelayanan firman oleh Petrus melahirkan
mendengar semuanya itu, hati mereka sangat terharu. Ini menarik untuk coba kita renungkan pada hari ini. Karena dalam tradisi gereja, kita sudah mulai itu sudah hampir 10 tahun, kita mengangkat kembali seluruh tradisi gereja. 40 hari kita prapaskah, dan 40 hari kita merayakan Paskah. Karena Kisah Rasul 1 ayat 3 mengatakan begini, sehingga gereja-gereja kemudian mencanangkan bahwa kita merayakan Paskah selama 40 hari. Mari kita perhatikan Kisah Rasul ini dengan bagus, supaya kita tahu kenapa kita merayakan Paskah 40 hari. Ya. Ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya Injil Lukas itu, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi yang menulis Injil Lukas adalah Lukas, yang menulis Kisah Rasul adalah Lukas. Jadi dia bilang, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerjaan Allah. Itu poin pertama. Sehingga kita merayakan Paskah 40 hari. Sesudah itu hari ke-50 nanti kita merayakan Pentakosta, hari ke-50. Saudara-saudara, terkait dengan itu semua, waktu Paskah hari Minggu yang pertama, masih ingat bacaan kita? Pada hari pertama minggu itu, ini juga kan biasa anggota jemaat, saya tanya begini, saya juga mau bertanya malam ini. Menurut Bapak Ibu, kalau hari Minggu kita ibadah ini hari keberapa? Ayo. Hari keberapa itu hari Minggu? Hari pertama. Tapi ada yang bilang hari ke-7. Kan banyak anggota jemaat bertanya, kenapa kita tidak berhenti hari Sabat? Bukankah 10 hukum mengatakan begitu? Kenapa bukan hari ke-7 tapi hari pertama atau hari ke-8? Ini harus kita tahu supaya tidak menimbulkan kebingungan. Karena ini Alkitab kita, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Jadi perjanjian baru adalah kacamata kita membaca dan melakukan perjanjian lama. Kenapa hari pertama? Bukan hari ke-7. Jadi gereja mula-mula masih bergereja pada hari ke-7, hari Sabat. Di sinagoge, di bait Allah. Lama-kelamaan, apalagi setelah mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi, kalau begitu kita tidak usah lagi beribadah di sinagoge. Kita beribadah di rumah-rumah saja. Maka mulailah mereka ibadah di rumah-rumah. Makanya gereja disebut, keluarga disebut ecclesia domestica. Keluarga disebut gereja lokal. Ecclesia domestica. Masih hari ke-7.
Lama kelamaan mulai dibangun gedung gereja. Mulailah ibadah di gedung gereja. Setelah mereka ibadah di gedung gereja, mulai mereka berkata, bukankah kita sudah lain dengan orang Yahudi? Kenapa kita masih beribadah hari ke-7? Bukankah inti dari keyakinan kita ialah Paskah? Ingat, gereja mula-mula hanya merayakan Paskah, belum ada Natal. Natal nanti pada tahun 383 baru ada perayaan Natal. Jantung iman Kristen adalah Paskah. Dan Paskah itu seperti dijelaskan dalam 4 pembacaan kita tadi adalah gabungan antara 3 hal. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Yang disimbolkan oleh salib yang tak ada tubuh Tuhan Yesus tergantung. Jadi kalau Anda lihat salib yang tidak ada Tuhan Yesus tergantung, itulah Paskah itu. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Jadi kalau masih ada Tuhan Yesus digantung di situ, bukan Paskah itu. Berarti kebangkitannya belum diakui. Nah, saudara, lalu mereka mengatakan, kalau begitu kita ibadah kapan? Mereka mengatakan, kan kita beribadah untuk merayakan kebangkitan Kristus, bukan untuk beristirahat. Hari Sabat itu hari istirahat, beribadah, istirahat, begitu. Tetapi mereka mengatakan, kita beribadah untuk berpaskah. Jadi setiap minggu itu Paskah. Lalu mereka mengatakan, lalu kapan itu? Dibacalah kitab suci ini. Lihat, bacaan kita waktu Paskah pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi sekali. Bacaan kita minggu lalu, murid-murid sedang berkumpul. Dikatakan juga di situ, pada hari pertama minggu itu, mereka berkumpul. Thomas tidak ada. Lalu Yesus menampakkan diri. Di bagian berikut, 8 hari kemudian demo Thomas. Nah, 8 hari kemudian hari pertama. Maka sejak itu mereka mengatakan, kita pindahkan ibadah kita ke hari pertama atau hari ke-8. Bukan lagi hari ke-7. Maka sejak itulah orang Kristen setiap minggu berpaskah. Kutolei, setiap minggu itu adalah perayaan Paskah. Maka hari pertama disebut Dominus Dei atau Dominggu. Apa itu Dominggu? Hari Tuhan. Dan itu kita jalani sampai sekarang ini. Paskah itu, saudara-saudara. Supaya dengan demikian kita bisa tahu di mana masalah. Itu informasi tentang Paskah, 2 hal yang saya kira penting supaya kita 40 hari ini betul-betul merayakan Paskah. Lalu kita masuk dalam pembacaan kita. Saya tidak tahu, saya sudah sampaikan tadi. Ini kisah tentang liturgi itu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang terjadi dalam kisah 2 murid pulang ke Emmaus, itulah yang kita ulangi setiap kita beribadah. Karena apa? Dalam buku liturgi Gereja Toraja, dan itu sama juga di gereja-gereja, isi dari perayaan atau isi dari liturgi itu, saudara-saudara, adalah anamnesis dan mimesis. Anamnesis itu artinya mengenang, lalu mimesis itu mengulangi. Untuk apa? Untuk mengalami. Dalam buku liturgi kita dikatakan begini, apakah liturgi itu seperti yang kita lakukan sekarang? Apakah ibadah itu? Lalu dijawab dengan tanya jawab. Liturgi adalah perjumpaan. Perhatikan, perjumpaan. Lalu dibilang, perjumpaan apakah itu?
Dijawab, perjumpaan pelayanan. Oke? Pertanyaan lagi, pelayanan apakah itu? Lahirlah definisi liturgi yang panjang. Liturgi adalah pelayanan Allah kepada manusia untuk menguduskan manusia dan pelayanan manusia kepada Allah untuk memuliakan Allah. Bisa nyepala teh. Liturgi adalah pelayanan Allah kepada manusia untuk menguduskan manusia. Sesudah kita dikuduskan, lahirlah pelayanan manusia kepada Allah untuk memuliakan Allah. Sehingga Calvin mengatakan liturgi adalah sarana pengudusan dan pemuliaan. Itu definisi liturgi. Jadi setiap kita berliturgi atau beribadah, itu kita mengalami dua pelayanan. Pelayanan Allah untuk pengudusan dan pelayanan manusia untuk pemuliaan. Mudah-mudahan tinggal di sini. Kedua, tujuan liturgi. Ini yang penting terkait dengan tema kita hari ini. Tujuan liturgi. Tujuan liturgi singkat, mengalami Tuhan. Mengalami. Jadi kalau Bapak Ibu pulang nanti, harus bertanya kepada diri kita, kusak dengar secara ketua moto ini, ku alami secara ke? Nah, mengalami itu nanti kita lihat dengan hati yang berkobar-kobar itu. Lalu dikatakan, Tuhan bagaimanakah yang dialami ketika kita beribadah? Dijawab, Tuhan masa lalu, Tuhan masa kini, Tuhan masa depan. Atau mengalami Tuhan dalam 3 dimensi waktu. Tuhan masa lalu, Tuhan masa kini, dan Tuhan masa depan. Itu yang dialami. Pertanyaannya, bagaimana mengalami Tuhan masa lalu? Bagaimana? Ayo. Baca Alkitab. Ketika kita baca tadi peristiwa Emmaus, itu kita sedang mengalami peristiwa itu. Jadi Alkitab yang kita baca itu menghadirkan masa lalu, Tuhan masa lalu, untuk kita alami di sini. Kalau ditanya, bagaimana mengalami Tuhan yang masih jauh ke depan? Baca Alkitab. Wahyu misalnya, kitab Daniel misalnya. Itu semua tentang yang jauh ke depan. Kita pertemukan dalam ibadah itu. Nah, lalu dikatakan, isi liturgi apa? Isi liturgi adalah perayaan peristiwa Kristus. Jadi misalnya, Advent 1, apa yang dirayakan? Peristiwa Kristus tentang dia sedang ada dalam kandungan, misalnya. Sekarang kita merayakan apa? Peristiwa kebangkitan Kristus. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, itu kita rayakan. Dengan tujuan tadi itu. Itu yang disebut anamnesis, mimesis, mengenang, mengulangi, mengalami. Susi ke biasa como 17 Agustus. Dikenang tanggal 17, ya misalnya anamnesis toh. Tapi bukan hanya dikenang, diulangi peristiwa itu, dikeluarkan bendera, dibaca proklamasi. Jadi dikenang. Tapi bukan hanya dikenang, di anamnesis, tetapi dimimesis, diulangi. Supaya apa? Tujuan liturgi tadi, mengalami peristiwa itu lagi, kini dan di sini, saudara. Nah, itu poin yang saya kira penting dalam buku liturgi kita. Supaya kita tahu, oh kalau kita pergi beribadah itu, ya seperti itu. Nah, apakah yang terjadi dengan 2 murid Emmaus ini sampai dijadikan dasar dari liturgi itu? Saudara, pertama, ketika Jumat Agung, masih ingat pembacaan kita Jumat Agung? Nah, saya ingin supaya kita bisa tangkap apa yang terjadi ini. Salah satu teks yang sangat penting dalam peristiwa Jumat Agung, yang biasa lewat begitu saja. Nah,
Sebelum saya masuk ke situ, saya mau tanya dulu, siapa nama dari 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini? Siapa? Kleopas, oke? Coba perhatikan. Yang satunya? Enggak tahu? Oke, kalau enggak tahu enggak apa-apa. Memang tidak ada. Pertanyaan berikut, laki-laki atau perempuan? Yang dia teman di jalan. Ada yang bisa jawab? Ya tidak ada. Jadi tidak jelas laki-laki atau perempuan. Tetapi bacaan kita Jumat Agung yang lalu, coba perhatikan bagus-bagus. Di dekat salib Yesus itu berdirilah 3 orang Maria. Maria ibu Yesus dan saudaranya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Mikirlah kata pembacaan Jumat Agung. Di dekat kaki salib Yesus itu berdirilah ibunya Maria toh dan saudaranya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Wah, lalu itu digambarkan, selalu dibikin gambarnya 3 orang Maria di kaki Yesus itu. Tidak tahulah kenapa sampai nama Maria. Bayangkan 2 bersaudara namanya Maria. Jadi yaitu Maria istri Kleopas, tantana Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Jadi ini Kleopas pulang kampung kira-kira dengan siapa ya? Ayo, kira-kira dengan siapa? Mindo pakai tanya apa nena? Dan kita bisa bayangkan saudara, ini keluarga, makanya gereja itu disebut keluarga Allah. Dan kita bisa membayangkan bagaimana mereka bercakap, dijelaskan dalam pembacaan kita, mereka meninggalkan segala sesuatu. Kenapa? Karena mereka menemukan dalam diri Yesus yang mereka sudah lama tunggu, yaitu Mesias. Karena itu mereka, ya kubayangkan ini balu ku nasang mau mintu apa? Kue ya mau teh. Mereka mengikutnya, saudara-saudara. Lalu lama kelamaan Yesus mati. Yesus mati. Dan akhirnya mereka karena kecewa mereka memutuskan untuk pulang kampung. Pulang kampung. Ini pulang, ya kata pulang ini menarik ya. Pulang. Nah, perhatikan baik-baik. Di perjalanan itu, ketika mereka pulang, kita lihat mereka bercakap-cakap. Dikatakan mereka mempercakapkan apa yang baru saja terjadi. Jadi kalau kita tahu bahwa ini suami istri, apa kira-kira dipercakapkan le? Bisa mau sengke-sengke tuh Kleopas nak mukua ka tu pisa Mesias ne apa to males au. Mari nak tu Maria nak dari mo sengke bang apa? Tak ada kamurangi kuma tu hari nak apa tu mate mukua. Nak tu nak mate. Tu mate. Coba bayangkan. 2 orang berkumpul mempersoalkan Yesus hidup atau mati. Ya. Sementara mereka bertengkar begitu, satu poin yang sangat penting yang harus kita tangkap. Meskipun mereka kecewa, tapi jauh di lubuk hati mereka, Yesus masih ada. Dan karena itu mereka masih mempercakapkan Yesus, saudara. Mereka membicarakan Yesus meskipun dalam rasa kecewa dan rasa tanda tanya. Nah, ketika mereka bercakap-cakap seperti itu, inilah yang disebut dalam liturgi kita berkumpul. Berkumpul untuk mengalami Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap begitu, datanglah sang firman itu. Apakah yang kamu sedang percakapkan sementara kamu berjalan?
Wah, yang kali. Oh, butarkan matamu. Tak ada kamu orangnya apa tuh dari belakangan ini. Wah, apakah itu? Tentang Yesus itu. Dulu kami sangat begini-begini. Ya mau tuh kisahnya Mesias. Apa iya? Malesau. Tapi mereka mengatakan, tapi ada yang kami dengar bahwa ada perempuan-perempuan, ya perempuan, ya kenal ini tapi nah aku ketemu Benina. Nah itu tak ada kamu cerita Maria Magdalena, si tamu adek. Nah aku mau bayarnya lah mau perangi. Nah kira-kira gitu teniluna ya tahu ya. Gitu. Dan sudah kedengaran juga bahwa sudah ketemu dengan Petrus, Tuhan Yesus ini. Nah kamu tak ada kamu tandena nangkat istamu Petu. Petu lah mau perangi. Tuh min dulu tuh. Ya, segala macam. Bisa bayangkan tuh percakapan itu. Petu lalu perangi nayamu, ya kan? Nah dalam keadaan begitu saudara datang terjadi percakapan. Apakah itu tentang Yesus itu? Wah, ya toh namang kamu tuh keluarlah kata-kata yang kenal kita tijo maadi mapal lagi. Hai kamu orang bodoh. Waduh deh. Betapa lambannya hatimu. Bukankah Yesus harus mati? Ya, gitu. Lalu dipermuliakan. Ya, dipermuliakan. Jadi kata kuncinya di sini mulia. Yesus mati untuk dipermuliakan. Makanya kalau orang Kristen meninggal, apa dikuah kianu? Tak enak dikuah telah malesau. Tetapi telah dipermuliakan. Bapaknya laso tanggal sekian seperti Yesus dipermuliakan. Begitu kan kalau kita berbicara tentang orang yang meninggal. Nah, maka itu yang kedua dalam buku liturgi kita firman. Firman yang kedengaran. Dan bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Lalu Yesus menjelaskan seluruh isi kitab suci. Anda bayangkan, saya tidak tahu kilometer berapa itu. Karena jarak Yerusalem dengan Emmaus itu 15 kilometer. Saya tidak tahu kilometer 7 kah? Saya tidak tahu. Ya nanti kalau Bapak Ibu ke Yerusalem coba telusuri perjalanan itu. Tapi jangan naik mobil supaya merasakan itu perjalanan itu. Iya. Jangan naik mobil 15 kilo kan sampai di Pantan itu kira-kira tuh. Tak ada bila banget tuh. Iya. Di Lingkai. Supaya kira-kira di mana? Seluruh isi kitab suci dia jelaskan. Nah Bapak Ibu bayangkan, itulah peranan khotbah dalam ibadah seperti ini. Supaya apa? Dari tidak kenal menjadi kenal. Dari tidak mengalami menjadi mengalami. Nah, coba jalankan rasul kita, nah jelaskan mutu seluruh isi kitab suci. Berkhotbah Yesus di perjalanan. Ya. Itu masuk firman itu yang kedua. Ya to nalarampomo lakoto kampungna. Yesus seakan-akan mau melanjutkan perjalanannya. Ya. Tapi yang kita bisa bayangkan tonna perjalanan toh. Oh nah. Budak lu apa na tandi te toya te. Maadi mesti bisik-bisik kita tuh sih dono kok. Jangan-jangan. Jadi dia sudah mulai kenal. Sudah mulai tetapi masih. Dan terbukti ketika sudah mau tiba, saudara. Kami tinggallah beserta dengan kami. Hari sudah hampir malam. Nah, orang-orang tua masih ingat lagu yang terkenal di nyanyian rohani. Tinggal sertaku kawanku kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada tolongan hanya padamu.
Silakan Tuhan tinggal sertaku. Waduh, itu diciptakan lagu itu untuk menang peristiwa itu, saudara. Nah, perhatikan, lahirlah yang poin 3 dari liturgi itu, respon terhadap firman. Respon. Ada lagu, mari masuk. Mereka mengundang Yesus ke dalam rumah mereka. Tapi apa yang terjadi? Ini yang menarik di dalam rumah itu. Yesus yang adalah tamu di dalam rumah itu berubah posisi. Apa yang terjadi dalam rumah itu kalau Bapak Ibu perhatikan pembacaan kita? Dia kan tamu, iya toh? Tamu artinya, ya kalau tamu ya nanti tidur di kamar tamu. Nanti duduknya di sana. Ada ruangan-ruang dalam rumah itu tidak perlu diketahui oleh tamu itu. Tapi di sini Yesus diperlakukan bukan sebagai tamu. Dia diperlakukan sebagai tuan rumah. Dalam kalimat Ibu Teresa, dia yang membagi-bagikan roti. Masa tamu jago-jagoi. Dia yang membagi-bagikan roti. Dan inilah dalam tradisi gereja disebut perjamuan kudus yang kedua. Malam yang terakhir itu kan perjamuan kudus yang kedua. Setelah kebangkitan. Dan ada kalimat-kalimat liturgis yang sangat menarik di situ. Dan disinilah yang disebut firman yang kelihatan. Perjamuan kudus. Dia bagi roti itu, dia pecah-pecahkan. Lalu dikatakan dalam pembacaan kita Bapak Ibu. Mata mereka tiba-tiba, wadik. Nampung Yesus. Tetapi ketika mereka mengenalnya, bahasa kita mengatakan dalam bahasa Indonesia ini, Yesus menghilang. Nah saudara, kata-kata ini adalah kata-kata liturgis. Bahwa tujuan liturgi itu adalah Yesus menghilang. Maksudnya, hubungan mereka itu tidak bisa lagi dibahasakan. Menyatu. Istilah Yohanes, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Tak bisa lagi dihubungkan. Inilah tujuan liturgi. Bagaimana kita intim dengan Tuhan. Dan keintiman itu tak bisa diungkapkan lagi. Sehingga diungkapkan dengan kalimat Yesus menghilang. Tidak bisa lagi dibahasakan. Yang tinggal adalah hati yang berkobar-kobar, saudara. Hati yang berkobar-kobar. Dan hasil dari mengenal Tuhan, yaitu hati yang berkobar-kobar, melahirkan yang keempat, yaitu siap. Tidak perlu disuruh, langsung mereka berlari pulang ke Yerusalem, memberitakan Paskah itu, bahwa Yesus memang menderita, mati, tapi sudah bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara. Nah, itu poin sehingga kita bisa mengerti susunan liturgi ini. Yang kedua, poin yang sangat penting dari dua bacaan kita ini antara Kisah Rasul itu tentang penyampaian firman yang benar. Jadi saya pernah membaca seorang ahli pendidik menulis bahwa orang yang mengajar itu katanya, mengajar yang benar itu harus menyentuh 3H. 3H. Head, heart, hand. Head itu sumber gagasan, pikiran ada semua di otak kita, di head. Lalu heart, hati, sumber komitmen, tekad, niat, motivasi ada di sini. Dan hand adalah alat untuk melakukan apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini. Nah, sehingga lalu saya ambil
istilah pendidikan itu saya mengatakan sebuah khotbah yang baik dan benar ialah ketika bisa menyentuh 3 hal. Jadi menilai dak untuk khotbahku teh na sentuh syarakat 3 hami. Masuk di otak, dimengerti, tapi juga menyentuh hati dan menggoyang tangan untuk melakukannya. Mbak Muslim gereja Bapak, wah sudah nama gereja. Mbak Suzuban Pak Pendeta, tamalio kalaku. Ya nah hanya sebatas skala begitu keluar dari gedung gereja ini males tahu. Tapi saudara, pendengar khotbah yang baik adalah, jadi pembacaan kita juga berbicara tentang pengkhotbah yang baik dan pendengar khotbah yang baik. Pendengar khotbah yang baik adalah keluar dari gereja ini dan mengatakan, Ondo, kalau begitu 1 minggu ke depan apa yang harus aku lakukan? Toh? Mendengar semuanya itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada murid-murid lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Nah kami Petrus, bertobatlah dan berilah dirimu di baptis. Handnya bergetar. Tidak cukup keluar dari gereja ini, tamalio kalau aku tuh mana Pak Pendeta. Tidak cukup. Keluar dari gereja ini, seorang pendengar khotbah yang baik, berarti khotbah yang didengar baik adalah ketika dia pulang. Ondo, 1 minggu ke depan, apa tuh laku pogau? Itu dia. Itu berarti menyentuh 3 hal itu. Nah, coba perhatikan khotbahnya Petrus. Dibacakan di ayat 14 dengan suara nyaring. Dengarkanlah dan camkanlah perkataanku ini, patama otakmu. Dia berkhotbah tentang siapa? Tentang Yesus. Ya motok, kalau kita baca Alkitab selalu diakhiri dengan peristiwa Yesus. Dan kita berdiri. Dengarkanlah dan camkan. Lalu dia berkhotbah, panjang khotbahnya. Tetapi menganga semua orang mendengar. Sesudah mereka mendengar kami, mendengar semuanya itu. Hati mereka, heartnya terharu. Lalu mak parondo, tulimanna, lamorim pogoi, kami. Kalau begitu, apa yang harus kami perbuat? Makanya biasa lahir namanya petunjuk hidup baru. Nah, itu yang disebut khotbah yang benar, yang baik sekaligus pendengar khotbah yang baik dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan itu digambarkan dalam 2 bacaan ini. Baik itu khotbahnya Yesus maupun khotbahnya Petrus ini. Nah, terakhir saudara-saudara, tentang Paskah ini karena kita masih akan beberapa hari ke depan. Perkara manina kuah yaitu di sanga Paskah adalah gabungan antara penderitaan, kematian dan kebangkitan itu. Kenapa ini penting dihubungkan? Karena saya pernah khotbah di sini, saya bertanya, coba renungkan baik-baik, apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Dan waktu itu saya mengatakan, tujuan hidup kita, kalau kita katakan dalam satu kata adalah kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan itu saudara untuk kita bahagia. Lawan dari kebahagiaan adalah penderitaan. Apa itu kebahagiaan saudara-saudara? Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita inginkan dan menjadi kenyataan. Lalu penderitaan adalah sesuatu yang kita tidak inginkan lalu menjadi kenyataan. Nah, dua-duanya ini ada dalam hidup kita. Kenapa ada penderitaan, ada kebahagiaan? Plato mengatakan karena ada keinginan. Ada keinginan dalam diri kita. Tumben ada itu keinginan. Nah, kebahagiaan adalah ketika keinginan terpenuhi,
Penderitaan adalah ketika keinginan tidak terpenuhi. Nah, matumbai na kwenina atu Pak Basanta, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Karena penderitaan terhebat manusia adalah kematian itu sendiri. Di balik semua penderitaan yang membuat manusia paling menderita adalah kematian. Kenapa kita mesti mati? Aku mau hidup 1000 tahun. Tapi kenapa manusia mati? Nah, Paskah merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Bahkan dalam Wahyu 14 ayat 13. Masih ingat? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh. Mengapa saudara? Karena Sabtu Sunyi adalah ketika Yesus masuk ke dalam dunia orang mati, menaklukkan sang penyebab kematian, lalu dia bangkit. Ada seorang pendeta dari Jerman, namanya Jürgen Moltmann, tanya Jürgen Klopp, pelatihnya Liverpool itu. Jürgen Moltmann bilang begini, ketika Yesus mati, apakah Allah mati? Versus tangami. Nah kami maka ada, Allah tidak mati. Tapi Allah merangkul kematian itu ke dalam dirinya, lalu dia kelola kematian itu, dia taklukkan kematian itu di dalam kebangkitannya. Ya. Kubasa torayan ki anu kukua. Nah, ala tu kematian nakalesek ki barkona. Tu kematian nakalesek ki barkona ya motona tuo. Ya mau disanga Paskah tuh saudara, penderitaan, kematian dan kebangkitan. Sehingga kalau kita pergi ke kubur keluarga kita yang sudah meninggal, apa di atas kuburnya? Paskah, salib. Kita lihat, kita bilang ini kuburnya Bapak Alaso. Engkau dari debu akan kembali kepada debu. Itu Rabu Abu kan? Tapi di atas kubur itu ada salib. Seperti Kristus menderita, mati dan bangkit, demikian juga kau Bapak Alaso akan bangkit dan dimuliakan seperti Kristus dimuliakan oleh Bapa yang di surga. Sehingga penderitaan yang paling hebat pun, Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh. Semoga Paskah tahun ini banyak penderitaan yang sudah kita alami, apalagi waktu COVID, ya. Banyak keluarga kita yang meninggal. Lalu muncul lagi pertanyaan-pertanyaan itu semua. Kenapakah ada kematian? Lalu kami bikin seminar matumbar yang dentu kematian, matumbar yang dentu COVID. Kami bahas sebagai penutup khotbah ini. Mati. Ternyata mati itu ada 3.500 kata dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata bahasa Arab. 1. Mati dalam bahasa Arab, maut. Maut artinya terputus dengan sumber kehidupan, kayak on off. Ya gitu, dari on off itu maut namanya itu. Terputus dengan sumber kehidupan. Tapi ada juga namanya mati dalam arti ajal, expire, ya, habisnya jatah umurnya. Di ajal nama to, habis jatah umurnya, gitu. Di sana, ya dalam bahasa Arab to ajal.
Yang ketiga, wafat. Bahasa Arab. Wafat artinya disempurnakan upahnya. Upah baik atau upah jahat. Hidup ini bagaikan bercocok tanam, tiba waktunya panen. Panen sesuai yang ditanam. Dan yang terakhir, biasa kemati tutu salang apa takuam akada, inna lillahi wa inna alaihi rajiun. Jadi rajiun artinya pulang. Pulang. Saudara, kalau kita mati dalam Tuhan Yesus, bukan sekedar maut, bukan sekedar ajal, bukan sekedar wafat, tapi pulang. Rajiun. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Anda keluar negeri, siapa yang sudah pernah keluar negeri, bilang mau pulang besok, senangkah? Kalau mau pulang, senang? Senang. Biasa tamam ambil kue. Ku bayangkan untuk bini kun jempu na, ku bayangkan tu anakku segala macam. Kita pulang saudara. Dan memang di kuburan orang Kristen itu telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga. Telah rajiun kita ini saudara. Ya. Dengan demikian kematian pun memang kita alami kematian sebagai maut, sebagai ajal, sebagai wafat. Tapi kita juga tiba pada yang namanya rajiun. Pulang. Kalau saya dengar berita orang meninggal di Facebook, saya langsung jawab, pulanglah pada Dia yang pernah bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin saudara-saudara. Selamat Paskah. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita masuk dalam waktu teduh. Kita merenungkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Juga kita merenungkan bahwa Tuhan pergi sesudah kebangkitannya. Tapi Dia datang. Lalu kita diminta untuk mengalami kehadirannya setiap saat dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena tujuan ibadah itu ialah mengalami Tuhan. Tuhan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan itu ditandai dengan hati yang berkobar-kobar. Hati yang terharu bahwa di balik penderitaan hidup ini, kita mampu melihat Tuhan yang selalu bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akhiri dengan mengenang peristiwa lalu dan mengalaminya sekarang. Kita bayangkan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini, dan kita mengucapkannya di sini. Kita mengalami peristiwa itu dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita berdiri pada perayaan Paskah ini. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh waktu dan tempat, kita menyatukan diri dalam sebuah pengakuan iman dengan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli seperti berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dharma, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Namun kita ingatkan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana aku akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil pundi persembahan jalankan, kita angkat pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, dalam ibadah ini ada sumbangan dari warga jemaat untuk PI, Pekabaran Injil. Ya, kita mau uangkan. Kita lelang biasa saja. Ya, siapa mau tawar? Tanya mereka. Lebih pental lu nih? Pira? 50 satu kali, 50 dua kali, 100 pisan sudah, 100 mina 200 nih pepen talun, pisan penduan, pen, 2,5, nah 200 aja mah, 100, 1,5. Pira mau? 1,5 pisan penduan 200 pentalun. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita semua untuk menyampaikan doa syafaat kita. Bisa musik bantu kita untuk waktu teduh musiknya. Kita mulai dengan waktu teduh. Kita tundukkan kepala kita, masuk dalam doa. Saudara, hidup kita ini singkat, tapi sungguh berharga di mata Tuhan. Karena itu, Ia rela turun, bahkan turun ke dunia orang mati untuk menebus dengan darahnya, bukan dengan barang yang fana, untuk menebus kita, untuk mengangkat kita dari penderitaan yang paling hebat karena dosa, yaitu kematian. Sehingga Paulus bersabda dalam 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
dengan kebangkitannya kita terhubung kembali dengan Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Sebagaimana Allah menghargai hidup kita, maka hargailah hidup kita, peliharalah hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Bapa, dalam suasana Paskah ini, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tapi lebih dari itu, kami bersyukur atas anugerah iman, pengharapan, dan kasih yang Engkau anugerahkan dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga terjadilah peristiwa Paskah itu. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah iman, pengharapan, dan kasih itu. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua pada minggu depan ini, kalau Tuhan masih berkenan kami menjalaninya. Beri kami kekuatan, iman, pengharapan, dan kasih untuk menjalani anugerah kehidupan, apapun bentuknya, suka dukanya. Karena penderitaan yang paling hebat pun, Engkau sudah bersabda, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena Kristus sudah bangkit dimuliakan, maka kami pun akan bangkit dan dimuliakan. Kami berdoa syafaat untuk keberadaan jemaat ini sebagai jemaat yang Tuhan pakai, di dalamnya orang mengalami kehadiran Tuhan lewat pelbagai ibadah dan pelayanan yang mereka lakukan. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, dan semua program-program yang semuanya dalam rangka untuk kami mengalami hadirat Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi, kami tetap berkata seperti Yakub, ternyata Tuhan ada di sini, tapi aku tidak menyadarinya. Kami berdoa mengangkat syukur dengan semua warga jemaat yang bersyukur karena pelbagai hal. Dalam segala hal, Engkau berfirman mengucap syukurlah dalam segala hal. Sempurnakan sukacita mereka, khususnya yang usia bertambah, juga hal-hal yang lain yang menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan khusus yang tentu sifatnya sementara, tetapi akan menjadi sempurna oleh perkenaan Tuhan. Kami berdoa bagi yang mengalami penderitaan, khususnya sakit penyakit, tentu tidak ada kami yang mau sakit, tapi sakit itu datang, dan itu bagian dari salib-salib yang harus kami pikul, penderitaan yang harus kami pikul dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ibu Kala Husain Pirade, Ibu Betty atau Nenek Nevan, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Oni Alolinggi, Bapak Paulus Baso, anak kekasih Lupito Valentino Makdika, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Bapak Eliezer di rumah,
Nenek Resa, orang tua Henok Palungan, Bapak Hosea sampai Karaeng, Ibu Marta Bendon atau neneknya Claudia, Bapak JB Rantebungin, Bapak Ais Sapan, Ibu Dekan Eni Krismiatun Rentelino, Ibu Esther Tambane, Opa Dea, Ibu Marta Tasik Payung, Bapak Sam Saranga, anak kekasih Egi. Tapi kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sudah tidak mampu beraktivitas karena lansia. Kiranya dalam kehilangan banyak hal karena usia, karena sakit penyakit, mereka tidak kehilangan iman, pengharapan, dan kasih yang menjadi dasar untuk memaknai semua hal yang mereka alami. Kami berdoa untuk semua usaha dan pekerjaan warga jemaat, juga yang sementara mencari pekerjaan, pemuda-pemudimu yang sedang bergelut dengan studi di berbagai jenjang pendidikan. Tuhan membimbing mereka untuk menjadi anak-anak yang baik dalam menjalani studi dan pekerjaan mereka. Karena itu berdoa untuk pertumbuhan anak-anak kami dan pendidikannya. Kiranya anak-anak kami bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki, yang membahagiakan Tuhan dan kami semua. Berdoa untuk pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan ini. Semua keluarga yang berduka, seperti Ibu Esther Mangalo atas meninggalnya anak terkasih. Sekarang jenazah ada di Tikala. Keluarga almarhumah Nenek Nevan, berkati mereka, kuatkan mereka yang berduka. Berdoa untuk rencana kebaktian penyagaran iman pengurus pusat PKB GT di sini tanggal 29. Kiranya kami semua mengambil bagian untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan yang dilaksanakan oleh pengurus pusat PKB GT. Berdoa untuk rencana ibadah padang majelis gereja pada tanggal 1 Mei. Di dalamnya kami akan ibadah untuk mengalami hadirat-Mu. Berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Semuanya ini kami laksanakan sebagai sarana untuk mengalami hadirat Tuhan. Karena Engkau akan hadir seperti hadir kepada Maria Magdalena, kepada Petrus, kepada murid-murid, kepada 2 murid yang pulang ke Emmaus, yang seringkali kami tidak mengenalnya. Tapi syukur ada jemaat-Mu yang menyiapkan ibadah-ibadah untuk kami mengalami dan mengenal Tuhan, sehingga hati kami bisa berkobar-kobar lagi. Keluarga Mama Eka yang mengalami kebakaran minggu yang lalu di kelompok 5. Tuhan berikan mata iman, mata pengharapan dan mata kasih kepada kami semua dalam berpikir dan bertindak untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Kami berdoa untuk alat-Mu untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kami, karena kami percaya sebagaimana firman-Mu, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu kami doakan pemerintah kami, TNI, Polri, para medis, guru, buruh, petani, swasta, dan lain-lain. Semuanya ini adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kami semua menjalani hidup di dunia ini. Bapa, akhirnya kami mengakhiri dengan menyampaikan doa-doa pribadi kami dalam waktu teduh sejenak sebagai berikut.
Inilah doa kami Tuhan. Lihatlah kami. Lihatlah hati kami. Lihatlah diri kami seutuhnya yang datang membawa diri untuk Engkau kobarkan hati kami, mengalami hadirat-Mu, memandang-Mu dalam kehidupan kami yang paling sehari-hari, dalam suasana apapun. Sambutlah dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, dan apa kalimat selanjutnya? Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanku. Bersama-sama majulah di kuat beriman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hati berenang, Tuhan berkuasa. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat Rantepau bersama seluruh warga Jemaat Rantepau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Yonatan Manguling MTH yang telah memimpin ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan di tengah-tengah Gereja Toraja. Sebagai nyanyian syukur kita pada malam hari ini, Saudara-saudara, pergilah, lanjutkanlah kehidupanmu seperti kedua orang Emmaus ini. Ada Tuhan di perjalanan kita, dan nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupanmu itu, dengan senantiasa memiliki hidup, semangat iman, dan hati yang berkobar-kobar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan
Terima kasih atas Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang